Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu di sini berdoa, semoga kalian sehat selalu. Anak-anak, hari ini Ibu Suci akan mengajak kalian belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. 2. Siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara sistematis. 3. Siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. 4. Siswa mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. 5. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca sebuah teks eksplanasi. Sebelum kamu membaca teks eksplanasi, terlebih dahulu kamu harus tahu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu kejadian yang berkaitan dengan alam, sosial budaya, dan ilmiah. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum. Menjelaskan latar belakang topik yang akan dibahas berupa definisi, klasifikasi, dan sejarah. 2. Deretan penjelas yang berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. 3. Interpretasi, yaitu teks penutup berupa kesimpulan atau tanggapan. Di dalam sebuah teks eksplanasi nanti, kalian akan menemui kosakata baku. Sudahkah ada yang tahu tentang kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata baku yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum baik secara penulisan maupun ucapan. Ciri-ciri kosakata baku: yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, penggunaannya sesuai konteks kalimat, bukan bahasa sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Nah, sekarang kalian tahu bukan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan kosakata baku? Agar lebih jelas, marilah kita baca teks eksplanasi berikut ini. Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya.
Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Kutipan berita dari news.com. Berdasarkan teks eksplanasi tadi, Indonesia merupakan negara pertama yang meluncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara. Lalu, bagaimanakah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Nah, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya, contohnya adalah sebagai berikut. 1. Penanggulangan dan penanganan bencana. 2. Pertukaran pelajar antara negara-negara Asia Tenggara. 3. Kompetensi olahraga tingkat ASEAN atau disebut SEA Games. 4. Penyelenggaraan Kongres Pemuda. 5. Peningkatan pariwisata. 6. Festival seni dan pameran kebudayaan antar negara-negara ASEAN. Anak-anak, tahukah kalian bahwa akibat globalisasi muncul berbagai teknologi canggih yang menggunakan energi listrik? Hal ini menjadikan pasokan listrik semakin berkurang. Akibatnya, menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Maka,
diperlukan energi alternatif. Salah satunya adalah sel surya. Nah, inilah contoh gambar panel listrik tenaga surya, energi alternatif yang bersih, aman, dan bebas polusi. Anak-anak, kalian dapat juga loh membuat sumber alternatif energi listrik dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Bahan-bahan apa saja yang bisa untuk membuat sumber alternatif energi listrik? Yang pertama itu kentang, yang kedua jeruk lemon, yang ketiga adalah umbi. Kalian pilih salah satu ya. Bahan lain yang dibutuhkan adalah lampu LED, lempengan tembaga dan seng, kabel, dan penjepit buaya. Lakukan langkah percobaan seperti pada buku. Jika kalian memilih kentang, tusukkan lempeng seng dan tembaga pada kentang mentah. Jepitkan kabel pada lempengan yang ada pada beberapa kentang, kemudian hubungkan dengan lampu LED. Amatilah apa yang terjadi. Nah, di akhir pembelajaran ini, coba tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks eksplanasi yang telah kalian baca tadi pada diagram berikut. Kemudian, sebutkan kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan teks eksplanasi yang tadi kita baca. Yang ketiga, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Yang keempat, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara? Dan yang kelima, amatilah gambar di bawah ini. Bagaimanakah cara kerja panel listrik tenaga surya tersebut? Demikian tadi pembelajaran dari Ibu Suci. Jangan lupa tugas yang kalian kerjakan diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing untuk dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.